PBNU bersih-bersih. Nusron Wahid Ghoswala diberhentikan dari ketua di PBNU. Apakah ini pertanda Nusron sama Ghoswala itu melawan PBNU, atau memang ini menjadikan organisasi ini supaya independen, atau ini juga karena ada beda pilihan dengan PBNU? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bersih-bersih kadernya di partai politik. Sebetulnya apa yang terjadi, atau mengapa ini bisa terlaksana, dan mengapa baru ini terlaksana pada kesempatan ini, menjelang atau pada saat dimulainya debat capres? Apakah ada indikasi dia kalah atau dia menang? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas dan nanti kita cari solusi bagaimana seharusnya. Pertama, di Detik, PBNU ungkap alasan berhentikan Nusron Wahid Ghoswala dari jabatan ketua. Kalau kita melihat di tempat lain, di Sindo News, Nusron Wahid diberhentikan dari jabatan ketua PBNU. Ini alasannya. Nah, ini sama, relatif sama judulnya. Kalau di Kompas, diberhentikan dari ketua PBNU Nusron Wahid. Ikuti saja, santri nggak boleh bantah. Wah, ini tidak ada perlawanan. Kemudian di Tribun, PBNU berhentikan Nusron Wahid dari kepengurusan. Kalian pilih mana? Kita pilih yang Kompas, karena di situ ada kalimat tidak melawan, meskipun nanti kita tambahkan dengan yang lain. Diberhentikan dari ketua PBNU Nusron Wahid, ikuti saja, santri nggak boleh bantah. Ini sebuah statement yang mungkin mengagetkan kita bersama. Biasanya kan melawan, ini tidak. Jakarta.com, politikus Partai Golkar Nusron Wahid angkat bicara usai dirinya dipecat dari ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, yang mengatakan bakal mengikuti saja keputusan pemberhentian tersebut. Ikuti saja, santri nggak boleh membantah, dan Nusron Wahid saat dimintai konfirmasi. Akan tetapi Nusron mengaku tidak tahu kenapa dirinya diberhentikan dari posisi ketua PBNU. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran ini juga tidak berbicara banyak perihal pemecatannya dari PBNU. Diketahui PBNU melakukan penghentian kepengurusan antar waktu masa khidmat 2022-2027. Salah satu ketua PBNU yang diberhentikan adalah Nusron Wahid. Adapun pergantian kepengurusan tersebut telah disahkan dengan terbitnya surat keputusan PBNU nomor 01C bla 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 tentang pengesahan pergantian antara waktu pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2227. Kepengurusan tersebut juga telah disahkan dengan terbitnya surat keputusan PBNU nomor 01C bla 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 bla. Surat dikeluarkan pada Rabu 15 November. Oh, sudah lama ya, hampir 1 bulan. Melalui laman Twitter Selasa, PBNU memberhentikan dengan hormat Kiai Muhammad Sakdim dan Muhammad Hatim Salaman dari Mukhtasar PBNU sisa masa khidmat 2227. PBNU juga memberhentikan dengan hormat Subhan Makmun dari ROS PBNU masa khidmat 2227. Lalu Haji Nusron Wahid dan Haji Nasrul Falah Amru dari ketua PBNU sisa masa khidmat 2227. Nah, ini kalau Mas Nasrul Falah Amru ini adalah dia di PDI Perjuangan. Pemberhentian ini disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. PBNU pun menetapkan Haji Ubaidillah Ruhyat dan Muhib Aman Alay sebagai Surah PBNU sisa masa khidmat 2227. Terbitnya SK ini menegaskan PBNU menegaskan juga bahwa SK PBNU nomor 01 terkait dengan masa kepengurusan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jelas diberhentikan karena
berhubungan dengan partai politik, capres-capres. Salah satunya Nusron Wahid itu mengarah ke TKN, sekretaris, kemudian Gus Wala juga berhubungan dengan Pilpres juga. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda PBNU ingin aman? Atau ya ini seharusnya dilakukan? Menurut analisis saya, pertama, saya mengapresiasi terhadap PBNU untuk melakukan bersih-bersih terhadap kadernya yang pada kesempatan ini bagian dari proses kampanye atau tim dari semua calon. Ini menandakan bahwa PBNU ingin bersih dari semuanya. Bukan berarti tidak mau berpolitik, tetapi menjaga jarak yang sama terhadap semuanya. Jadi Nusron Wahid sama Gus Wala itu adalah orang-orang yang ketua PBNU dan pada kesempatan ini mempunyai hajat besar terkait dengan Pilpres dan Pileg. Supaya warga NU itu tidak terintervensi dari A, B, C, D, maka PBNU melakukan sebuah tindakan diberhentikan. Menurut saya itu adalah sebuah langkah yang sangat bagus, kembali ke khitoh. Jadi ini kembali ke khitoh. Kemudian yang kedua, hal ini semoga bisa berlaku pada semua kader NU di semua level tingkatan, tidak hanya di PBNU, di level provinsi, wilayah, ataupun cabang, ataupun bahkan ranting. Ini adalah penting supaya warga Nahdien itu tidak bingung melihat aspirasi mau dibawa kemana. Karena kalau ada kadernya yang pimpinan di level-level tersebut itu mengajak dan berbeda, biasanya bingung, menjadi hal yang kadang-kadang menjadi konflik. Maka akan lebih baik tidak hanya Gus Wala sama Nusron Wahid, tapi semuanya saja. Ini adalah sebagai pintu awal bersih-bersih dari kader NU, dari orang-orang yang bukan memanfaatkan, bukan. Kebetulan mereka adalah aktivis partai politik dan pada kesempatan ini mereka mempunyai kepentingan supaya NU-nya selamat. Maksudnya tidak diombang-ambingkan, tidak dijadikan sebagai alat politik oleh satu kelompok tertentu. Kalau misalkan semuanya sama mungkin selesai ya, tapi kalau warga Nahdien itu kan aspirasinya beragam, elit Nahdien pun juga beragam, dan pada kesempatan ini kalau ngomong jam'iyah ya memang menetralkan diri dari partai politik supaya tidak ada yang intervensi terhadap jam'iyah. Sehingga sekali lagi perlu diberlakukan untuk semuanya, bukan apa tapi untuk kebaikan Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga, apakah ini kalimat yang disampaikan oleh Nusron Wahid, kami tidak boleh membantah, samina wa ta'na, dalam bahasanya Nusron Wahid itu kan ikuti saja, santri nggak boleh membantah. Itu sebetulnya sebuah contoh untuk seluruh kader NU, mereka yang kebetulan aktif di partai, ya ikuti saja apa yang diputuskan oleh struktur NU di setiap level. Jadi untuk amannya, untuk kebaikan jam'iyah, maka itu harus dilakukan. Jadi pada posisi ini bukan atau tidak cukup hanya santri nggak boleh membantah, bukan, tapi substansinya adalah bagaimana Nahdien itu sebagai payung untuk semuanya, sehingga siapapun nanti dalam proses kontestasi ini NU tidak dilibatkan, tapi NU menjadi guru besar bangsa dan bisa memberikan nasihat terhadap siapapun, baik yang menang ataupun yang kalah. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Inilah yang seharusnya yang terjadi di seluruh organisasi kemasyarakatan keagamaan, bahwa intervensi politik itu
perlu dijauhi. Bukan berarti kita tidak setuju mereka terjun ke partai politik, tetapi harus dibedakan. Kalau memang ada yang mau aktif di partai politik silahkan, tetapi tidak boleh kebijakan itu kemudian dibawa ke organisasi kemasyarakatan keagamaan. Tapi kalau dia fokus untuk mengelola organisasi kemasyarakatan keagamaan, ya fokus di situ. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.